sudah di Banten, dua di Tasik Malaya, dari BPOM dan dari LBH. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada siang ini kita bersama-sama menyaksikan pemusnahan barang sedang narkotika golongan 1 jenis narkotika kurang lebih 500,289 gram LKN 5 tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin, marilah kita sama-sama acara ini dibuka dengan baca basmalah. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Sarip Bani dipersilakan. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdina biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairatil hayat wa ba'dal manat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma istajib du'a'ana ya Allah wasfi mardana warham amwatana. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair wassalamah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair wassalamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala BNRT Banten kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Menteri Martaup Esna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita tidak pernah bosan-bosannya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan press release pemusnahan barang bukti narkotika. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang diwakili dengan Bapak Kesbangpol Provinsi Banten, yang kami hormati Bapak Kajati yang diwakili oleh Pak Kajati yang diwakili dan saat ini Pak Kajati dan Aspirina sedang dalam kegiatan lain, tidak bisa ditinggalkan. Yang kami hormati Bapak Kapolda yang diwakili oleh Gil Narkoba Polda Banten. Yang kami hormati Bapak Kanwil Kundanhan yang diwakili. Yang kami hormati Ibu Kepala BPOM atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan dari LBH yang hadir pada saat hari ini. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan dari Bapak Mun yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan pers yang kami banggakan yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, apresiasi buat rekan-rekan yang sudah hadir
dalam rangka press release yang akan kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini adalah tanggal 3 Juni 2021. Kita kembali melakukan press release terkait dengan pemusnahan barang bukti berdasarkan LKN 05 Berantas 4 Romawi 2021 ya, tanggal 25 April 2021 telah terjadi suatu tindak pidana penyeludupan barang yang diduga narkotika jenis metamfetamin yaitu sabu-sabu seberat 5.200 beratnya ya, salah saya sebutkan 500,289 gram setara dengan setengah kilogram, lebih 289 gram ya. Ini terjadi penyeludupan yang dilakukan dengan modus melalui transportasi angkatan udara, melalui Bandara Soekarno-Hatta ya, transportasi dari udara. Ini dilakukan dengan modus meletakkan barang bukti ini di alas kaki ataupun di sandal. Yang selama ini modusnya diletakkan di sepatu, kali ini digunakan dengan modus sandal yang dibawa oleh seorang tersangka berinisial MI, berumur 65 tahun, pekerjaan petani. Ini yang di hadapan kita. Beliau ini adalah berdasarkan kartu tanda penduduknya berdomisili di Provinsi Aceh. Tujuan barang ini adalah menuju Jakarta untuk peredarannya di Jakarta. Oleh karena itu, informasi awal BNNP Banten mendapat informasi dari masyarakat terkait akan adanya penyeludupan barang narkotika dan psikotropika yang diduga dibawa dari Sumatera melalui Bandara Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, BNNP Banten, Kabid Berantasnya dipimpin oleh Pak Kombes Jimmy beserta timnya melakukan penyelidikan bekerja sama dengan APSEC dan rekan-rekan DC yang ada di bandara ya. Setelah dilakukan penelitian, dicek secara detail bahwa tersangka ini berangkat dari Bandara Kuala Namu Medan menggunakan salah satu maskapai penerbangan yang diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 April tahun 2021 pukul 17.00. Nah, dengan informasi yang sudah diolah atau dikelola oleh bidang berantas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten beserta APSEC dan rekan-rekan DC yang di sana, maka dipastikan yang bersangkutan sudah berangkat dari Sumatera Utara. Ketika itu pada pukul 17:10 di ruang perkantoran APSEC area kedatangan Terminal 2 penumpang dari Sumatera Utara. Maka setelah dilakukan identifikasi terhadap para penumpang, ditemukanlah seseorang berinisial MI ini yang berusia 65 tahun, asal dari KTP kartu tanda pengenalnya dari Aceh, tujuan Jakarta. Setelah dilakukan penelitian, kita lakukan penggeledahan secara fisik, maka ditemukan 500,289 gram berupa kristal. Ya. Setelah dilakukan penelitian, kita lakukan tes di lapangan, kita lakukan tes di lapor bahwa benda ini atau barang ini adalah psikotropika. Ya.
yaitu metamfetamin. Oleh karena itu, kita melakukan penyidikan dan pengembangan untuk mengembangkan kasus yang sudah kita ungkap ini. Dan yang bersangkutan kita kenakan kepada pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2, kemudian pasal Yonto 132 ayat 1 Undang-Undang 35 2009. Terkait yang bersangkutan ini akan diancam dengan hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup. Ini ancaman hukuman yang kita kenakan. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kita dapat menyelamatkan, ya, kalau kita konversikan dari 500,289 gram ini, kita konversikan, kita bisa menyelamatkan sekitar 1.200 orang. Apabila barang ini sampai ke tangan demand atau konsumen. Nah, oleh karena itu, saya apresiasi kepada seluruh tim daripada BNNP dan APSEC, juga dari Bea Cukai, rekan-rekan yang ada di bandara, dan seluruh masyarakat yang telah membantu upaya-upaya pengungkapan kasus-kasus penyeludupan ataupun peredaran gelap narkotika dan obat-obatan ini. Untuk press release kali ini, sebelum kita musnahkan barang bukti yang ada di hadapan kita, maka kita hadirkan di sini dari Keslab, Kesehatan Lapangan, dari Bitdokes Polri, untuk menguji apakah benda ini benar mengandung metamfetamin yang masuk dalam Undang-Undang 35 2009. Kita akan buktikan bersama-sama. Setelah itu nanti kita akan musnahkan. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Afif untuk melakukan pengujian barang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kawan-kawan sekalian. Di sini kita akan menguji barang bukti sabu. Berikut kita ambil. Ya, ini ya, masih disegel. Kan disegel ya, disegel, sudah dilakban, ya, bahwa ini masih utuh seperti barang yang kita sita dari tangan tersangka. Kita akan membuka atau mungkin ada perwakilan mau membuka. Kita ambil sampel sebagian dari sabu tersebut. Kita akan mengambil 1 sampai 1,5 sendok tersebut. Kita ambil serbuk ya, serbuk atau ini kita haluskan dulu untuk mempermudah kelarutan dengan reaksi. Jadi kita ambil salah satu reaksi sabu. Di sini ada 2 botol. Nah, di sini warnanya masih kuning. Nanti di sini kita akan mencampurkan dengan bahan sabu yang telah dihaluskan tadi. Ini sudah halus. Kita ambil 1 sendok. Kita masukkan ke dalam reaksi sabu. Kita masukkan, kita putar dulu. Kita pecahkan 1 tabung yang pertama, tabung pertama, untuk melarutkan.
buka dulu. Teruskan taruh lagi dengan cairan yang pertama. Oke, bukan dulu. Belum ada bereaksi ya. Barangnya masih bening, belum ada bereaksi. Selanjutnya setelah kita anggap larut, seperti tadi larut dengan cairan, kita pecahkan tabung yang kedua. Istimewa ini. Reaksinya pekat. Nah, kualitasnya kualitas super. KW1. Kualitas super. Sabunnya. Mungkin ya, gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Alvin yang sudah memimpin pembuktian ini bahwa barang ini ya positif menamfetamin dan tadi kualitasnya kata dokter kualitas super ini ya super yang terbaik. Terima ya menurut peraturan bersama dan menurut undang-undang bahwa barang-barang bukti yang sudah bisa dibuktikan dan disisihkan untuk melakukan persidangan, maka bukti untuk pengamanannya kita musnahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di sini ada satu tabung ataupun katakanlah air yang kita panaskan kira-kira 100 derajat. Nanti kita akan memasukkan barang ini ke dalam cairan ini, maka secara otomatis barang ini mencair. Nanti setelah cair kita aduk cair tidak ada sisanya, lalu kita buang ke lubang yang kita gali dalam tanah untuk tersap kepada tanah, jadi bisa digunakan lagi. Baik, kita saksikan bersama-sama, kita akan masukkan barang ini agar kita musnahkan bersama-sama. Kita saksikan Pak. Mari Pak. Kita sama-sama menyaksikan barang ini kita Pak Mui, silakan Pak, dekat-dekat Pak. Nah, ini kasih suruh Pak Mui aja yang memusnahkannya. Nah, Bapak pegang ini. Nah, Bapak belah pelan-pelan ya. Nah, pelan aja. Ya. Ya, kayak garam Pak. Tapi garam mahal nih Pak. Nah, buangkan aja Pak plastiknya, biar. Baik, rekan-rekan sekalian, sudah kita musnahkan ya. Ini kita biarkan sementara waktu kurang 10 menit kita supaya mencair betul ya. Oke, mari Pak, kita kembali. Baiklah, mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara pemusnahan barang sitaan narkotika golongan 1. Diawali oleh Bapak Gubernur Provinsi Banten, diwakili dibacakan. Dilanjutkan oleh Bapak Kapolda Banten.
Selanjutnya Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Baiklah, acara pemusnahan barang sitaan narkotika jenis sabu telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan pers, sebentar kita press release ya kalau mau wawancara ya. Saya tutup dulu nih, bapaknya mau pulang. Saya rasa itu yang sudah kita lakukan. Terima kasih press release yang kita lakukan pada hari ini tanggal 3 bulan 6 2021. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih. Salam hormat kami kepada pimpinan. Mudah-mudahan nanti setelah kembali ke sini Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Saya rasa saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu, hati-hati di jalan. Ini kontak nomor balik. Kalau kita lihat dari status dia kurir ya statusnya, tapi dia pasti yang pasti dia masuk dalam jaringan. Kurir itu sudah pasti jaringan.
karena dia kan mendapatkan upah. Dia ini petani apa? Hah? Dia ini di sananya petani apa? Apa? Di sananya petani apa dia? Petani saya ya, entah petaninya petani nggak jelas juga. Petaninya punya kebun, ditanya nggak punya kebun. Punya sawah, dia bilang nggak punya sawah. Dan pekerjaannya di KTP-nya petani. Jadi tadi diungkapkan ditemukan di sendal. Setiap sih Pak kronologis misalnya bisa sampai di Singkatnya aja, Pak. Seperti apa Pak? Kemasannya. Sendal itu kebetulan sendalnya nggak ditampilkan tadi. Sendal apa dia? Sendal sepatu itu. Dia sendalnya model sendal sepatu itu loh. Ngerti sendal sepatu? Yang belakangnya nggak ada tutupnya. Sepatu yang kayak dicoek gitu belakangnya. Nah, Posisinya di dalam atau di dalam, di dalamnya dia ya di tapaknya toh. Nah, di tapaknya dia udah di tapaknya. Jadi modus ini sebenarnya udah modus lama. Cuman dia berubah ini di biasanya sepatu. Nah, ini di sandal. Ya, di sandal. Jadi mungkin dia mau berupaya untuk mengelabui petugas. Kalau sandal kan orang tidak terlalu curiga. Tapi petugas kita tetap jeli bahwa kita periksa. Secara kita periksa, ternyata di dalam sepatunya itu, sandal sepatunya itu ada ini yang 289 gram. Pak, ini Pelaku udah berapa kali Pak? Pengakuan dia sih masih 1 kali, tidak ada pengakuan yang 2 kali. Tapi saya pikir orang yang begini pasti sudah pernah melakukan. Karena orang yang tidak pernah melakukan pasti nggak berani, ya, apalagi barang-barang yang begini. Karena yang dibawanya cukup banyak, 1,5 kilo kan. tujuannya Jakarta, Pak. Tujuan Jakarta. Dia dapat keuntungan berapa? Berarti ada Ya, Dapat keuntungan berapa? Kenapa? Ada perkembangan lebih lanjut lagi. Ada, kita lakukan pengembangan, ya. Dia dapat kalau menurut pengakuannya upahnya sekitar antara 10 juta sampai 20 juta. Satu kali bawa. Pak, ini jaringan yang medsos itu bukan, Pak? Medsos ya? Yang jaringan lewat media sosial yang sebelum-sebelumnya. Oh, enggak. terjadi. Ini jaringan ini yang dari Sumatera udah beginilah. Udah biasa dia langsung dari pemilik atau pengendali di sana bawakan dia berangkat. Ya. Tidak melalui medsos dia. Tidak ada, maksudnya itu tidak menggunakan pesanan medsos gitu enggak. Dia mungkin langsung ada tujuan. Ya pasti dia melalui by phone. Ya. Oke. Sasarannya nih Pak, siapa nih sasarannya? Jakarta. Dia kalau kurir begini ya, dia menunggu telepon yang penerima. Biasanya ini kan jaringan-jaringan begini kan jaringan terputus. Jadi dia menunggu, dia punya handphone, dia menunggu nanti ada yang menelpon. Sampai di Jakarta posisi di mana mereka bertemu di sana ada transaksi. Ya. Oke. Apa lagi? Sampai saat ini belum ketahuan Pak ya, nanti ini dialokasikan kemana yang rencana. Area Jakarta, tetapi untuk penerimanya kita belum ketemu. Kita masih dalam melakukan segala pengembangan. Ya. Oke? Non, Pak. Thank you. Pak. Yo. Nanti tadi diungkapkan ditemukan di sendal. Seperti apa sih Pak kronologis misalnya bisa sampai ditemukan di sendal seperti apa Pak? Kemasannya Pak? Sendal itu kebetulan sendalnya nggak ditampilkan tadi ya. Sendal apa dia? Sendal sepatu dia. Dia sendalnya model sendal sepatu itu loh. Ngerti sendal sepatu? Yang belakangnya nggak ada tutupnya. Sepatu yang kayak dicoek gitu belakangnya. Itu posisinya di dalam apa Di dalam. Oh, Di dalamnya dia di ya, dalam ini. ya. Di tapaknya toh. Tampak. Nah, di tapaknya, dia udah di tapaknya. Jadi modus ini sebenarnya udah modus lama. Cuman dia berubah ini di biasanya sepatu. Nah, ini di sandal. Ya, di sandal. Jadi mungkin dia mau berupaya untuk mengelabui petugas. Kalau sandal kan orang tidak terlalu curiga. Tapi petugas kita tetap jeli bahwa kita periksa. Setelah kita periksa, ternyata di dalam sepatunya itu, sandal sepatunya itu ada ini yang 289 gram. Pengakuan udah berapa kali Pak? Pengakuan dia sih masih 1 kali, tidak ada pengakuan yang 2 kali. Tapi saya pikir orang yang begini pasti sudah pernah melakukan. Karena orang yang tidak pernah melakukan pasti nggak berani, ya, apalagi barang-barang yang begini. Karena yang dibawanya cukup banyak, 1,5 kilo kan. Tujuannya Jakarta Pak? Tujuan Jakarta. Berarti ada Ya. pengembangan lebih lanjut ya Pak ya? Kenapa? Ada pengembangan lebih lanjut lagi setelah ini. Ada. Kita lakukan pengembangan. Ya. Dia dapat kalau menurut pengakuannya upahnya sekitar antara 10 juta sampai 20 juta. Satu kali bawa. Pak ini jaringan yang medsos itu bukan Pak? Medsos Yang jaringan
lewat media sosial ya sebelum sebelumnya. Oh, enggak. Ini jaringan ini yang dari Sumatera udah beginilah. Udah biasa dia langsung dari pemilik atau pengendali di sana bawakan dia berangkat. Ya, tidak melalui medsos dia. Tidak ada, maksudnya itu tidak menggunakan pesanan medsos itu enggak. Mungkin langsung ada tujuan. Ya pasti dia melalui barcode. Ya. Oke? Acaranya Pak, Jakarta di mana itu Pak? Jakarta. Dia kalau kurir begini ya, dia menunggu telepon yang menerima. Biasanya ini kan jaringan begini kan jaringan terputus. Jadi dia menunggu, dia punya handphone, dia menunggu nanti ada yang menelepon. Sampai di Jakarta posisi di mana mereka bertemu di sana lah transaksinya. Ya. Oke. Lagi? Jadi sampai saat ini belum ketahuan Pak ya, nanti ini dialokasikan kemana yang rencana barang ini? Area Jakarta, tetapi untuk penerimanya kita belum. Oh belum, Kita masih dalam melakukan. masih dalam pengembangan ya Pak.